Selamat malam Sadaya, sahabat Dikdaya. Selamat datang dalam agenda berdaya, belajar bareng Dikdaya. Jadi teman-teman sebenarnya berdaya ini adalah wadah untuk kita ngobrol-ngobrol dengan harapan bisa berbagi informasi dan juga bisa sharing pengalaman ya. Dan uniknya nih di live Dikdaya Sadaya atau teman-teman nanti bisa banget untuk join live juga. Jadi Sadaya atau teman-teman bisa bertanya langsung ke narasumber kita ya yang luar biasa ini ya. Silahkan nanti untuk request live ke aku, nanti akan aku accept request live-nya. Jangan malu-malu, silahkan bertanya, silahkan berkonsultasi ya Sadaya. Dan malam ini pasti udah tahu juga ya, kita pasti akan mengobrolkan satu topik yang menarik sekali sebenarnya. Dan malam ini kita akan ngobrolin tentang apresiatif inquiry. Wah, ini pasti favorit Sadaya nih. Dan ini tuh juga salah satu aksi lanjutan ya dari training TOT, keterampilan fasilitasi dengan pendekatan AI waktu di awal Agustus kemarin dengan teman-teman KSDAE. Nah, bagi teman-teman Sadaya, teman-teman fasilitator yang nantinya mau minta saran ataupun masih ada pertanyaan-pertanyaan, nanti boleh banget ya untuk join live bareng aku. Nah, dan malam ini aku tidak akan sendiri Sadaya. Aku akan ditemani oleh seorang kakak. Kakak satu ini banyak banget fansnya, luar biasa ya fansnya di mana-mana nih. Dan aku akan ajak Kak Sari untuk ngobrol bareng kita malam hari ini, ngobrolin tentang pendekatan apresiatif inquiry. Dan for your information Sadaya ya, untuk informasi Kak Sari Lani Wirawan atau yang akrab kita sapa dengan sebutan Kak Sari merupakan fasilitator dan juga professional coach yang sudah lebih dari 18 tahun berpengalaman dalam konservasi, pengembangan komunitas, dan juga intervensi sosial. Dan Kak Sari juga merupakan co-founder and director PT Dikdaya Cita Selaras, co-founder Indonesia Conservation Coach Club, dan Kak Sari juga salah satu penerima Perennial Fellowship 2021 for Global Social Change Leaders. Mari kita beri tepuk beri dia beri dia beri dia wow, keren. Wah, aku jadi wow keren sendiri nih. Oke, kalau begitu langsung saja aku invite Kak Sari untuk ikutan. Selamat datang semuanya, selamat bergabung ya di live berdaya, belajar bareng Dikdaya. Aku akan invite Kak Sari nih. Ini pasti fans-fansnya Kak Sari sudah tidak sabar. Mas Sari, selamat datang semuanya. Selamat bergabung. Selamat malam. Silakan siapkan pertanyaan-pertanyaan. Nah, ini dia. Uh, Untung saran ya, bukan minta lunasin cicilan KPR ya Kak. Teman-teman fasilitator ataupun sadaya pasti nah, ini siapa nih? Nih kok beda ya? Halo Kak Yang Sari, jelas saya bukan selamat kembaran Kak Ade. malam. Halo Eka, selamat malam. Halo teman-teman semua, selamat malam. Senang Ini Kak, sekali bisa ngobrol iya. lagi. Ini pasti Kak Sari demi live ini itu ya, potong rambut itu biar fresh. Totalitas Kak, Totalitas. totalitas. Soalnya takutnya gini, kalau muncul di IG Live, tiba-tiba orang bilang, ini Mbak Ade nih, bukan Mbak Sari gitu. Oh Jadi gitu. gua harus ngerubah. Biar gak dikembar-kembarin mulu ya sama Kak Ade ya. Oke, sebelum aku ngobrol-ngobrol sama Kak Sari nih, teman-teman ya, Sadaya, sahabat Dikdaya, Taruh, silakan ada kepala sekolah. Bentar dulu. Wah, hormat. Saya mau nyapa dulu. Sekolah. Ada Bapak Bisro, Kak Bisro. Selamat malam, Mas Bisro. Ada kepala sekolah nih, Kak Bisro. Nanti boleh ya, kalau mau ikut live, silahkan tuh.
Oke teman-teman, aku kasih tahu juga untuk Sadaya, teman-teman fasilitator, nanti silakan teman-teman untuk memberikan pertanyaan ya, boleh di kolom chat. Tapi alangkah lebih baiknya kalau teman-teman langsung aja untuk request live, jadi bisa ngobrol langsung nih sama Kak Sari ya. Oke, Kak Sari, bulan lalu ya, diingat nggak sih waktu awal-awal bulan ada training 3 hari ya kalau nggak setia, 4 hari itu seru banget. Dan teman-teman juga sampai sekarang di grup itu masih sering ngasih feedback, terus sharing-sharing pengalamannya mereka yang udah apply ataupun praktek AI. Dan semoga ini bisa jadi wadah untuk teman-teman nanya juga ya, dan juga mungkin mau berkonsultasi. Untuk mengingat sedikit Kak Sari, boleh dong, aku juga agak lumayan lupa-lupa nih ya tentang AI itu. Sedikit gambaran tentang apresiatif inquiry Kak Sari, biar ingat nih teman-teman. Oke, Kak kalau lupa dicubit lah. Kurang nilainya ya. Tuh kan, Lupa. dicubit. Oh, biar gak dicubit, boleh dikasih tahu lagi nih. Iya, jadi appreciative inquiry ini kan sebenarnya sebuah framework ya, sebuah pendekatan untuk awalnya untuk pengembangan organisasi, Kak. Lalu kemudian dalam perkembangannya banyak digunakan sebagai pendekatan untuk membangun, mendorong perubahan perilaku di tingkat kolektif untuk kebutuhan perubahan sosial, gitu. Dan yang menarik dari appreciative inquiry adalah seperti judul, seperti tulisannya ya, appreciative itu artinya menghargai, keragaman, kekuatan, keunikan. Inquiry itu bertanya, menggali, mengeksplorasi gitu. Jadi pendekatan ini poinnya adalah bagaimana menggali, mengeksplorasi kekuatan dari sekelompok orang atau organisasi atau komunitas untuk bisa kemudian mengumpulkan kekuatan-kekuatan itu sehingga bisa mencapai tujuan dan cita-cita atau aspirasi yang memang diinginkan oleh kelompok itu. Jadi basically sih sebetulnya appreciative inquiry-nya konsepnya seperti itu gitu. Dalam prakteknya memang banyak sekali digunakan percakapan-percakapan karena tadi kan harus eksplorasi ya. Jadi percakapan-percakapan. Nah, ini yang kemudian oleh kita di Digdaya kita kemas dalam bagaimana fasilitasi itu dipayungi oleh sebuah kerangka pikir, sebuah framework. Biasanya kan kalau fasilitasi kita berjalan sesuai dengan alur percakapan aja kan. Gitu. Nah kalau yang kita tawarkan ke teman-teman adalah yuk kita advance sedikit, fasilitasinya di belakang kepala fasilitatornya ada sebuah konsep, ada sebuah framework supaya efektivitas kita membantu kelompok mencapai tujuan tuh juga jadi lebih baik gitu. Oke. Begitu kira-kira pendeknya. Pendeknya begitu ya. Kalau mau panjangnya silakan hubungi kami. Bukunya tebal. Bukunya tebal, kuliahnya semester. Berarti intinya adalah bahwa pendekatan AI ini dia lebih berfokus kepada kekuatan agar bisa mendapatkan tujuan bersama itu ya Kak Sari ya. Dan untuk mengeksplor si kekuatan-kekuatan ini adalah dengan cara melakukan pertanyaan-pertanyaan. Oke. Betul. Ini pasti teman-teman fasilitator dan juga Sadaya pasti udah inget banget nih. Langsung ada siklus 4D, langsung keinget semua tuh. Iya, sebenarnya sih yang penasaran sih, penasarannya gini Kak, pengen tahu juga teman-teman yang hadir nih beberapa sebanyak apa sih yang udah dicobain, sama kayak challenge-nya atau tantangannya apa tuh setelah dicobakan gitu. Jadi pengen belajar juga gitu dari teman-teman. Gitu kan Kak? Iya, benar sekali. Itulah tujuan berdaya, kita sama-sama sharing informasi dan pengalaman. Jadi kalau begitu, daripada kita berdua aja ya Kak Sari ya. Kita invite boleh dong teman-teman ya, fasilitator ataupun Sadaya. Ayo yang mau bertanya ataupun sharing nih yang udah meng-apply atau mempraktekkan si AI, bisa request live ya, nanti aku accept. Atau kalau misalnya masih ada pertanyaan boleh di kolom chat atau langsung juga bisa tuh request live.
Jadi kalau mau nge-request live itu di bawah ada apa namanya, icon kayak kamera gitu. Nah, itu tuh dipencet ya. Oke, aku tunggu. Jangan malu-malu ya, teman-teman ya. Oke, Request Mas live Aris ya, bukan ajakin request live. lagu ya. Ya, request live. Kita mau radio Oh, Mas soalnya. Aris nih, Mas Aris. Mas Aris, Tuh, Mas Mas Aris. Aris. Ya, ya. Ayo, saya Ya, tunggu ya, loh. Mas Aris. Mana nih? Mas Aris, boleh? Ini sebelum ke Mas Aris ataupun teman-teman yang lain, teman-teman jangan malu-malu ya. Kita ngobrol santai, kita seru-seruan, belajar bareng, flashback TOT kemarin yang sangat seru. Terus teman-teman juga yang sudah melakukan praktek ataupun belum melakukan praktek AI, boleh nanti request live ya. Kak, Iya. Kak, ini kan ada beberapa teman-teman nih yang join mungkin belum pernah, belum tahu bahwa ada training seperti ini ya gitu. Kak mau ceritain sedikit nggak biar teman-teman yang baru join juga jadi tahu gitu, Kak? Oh, boleh. Ini harusnya yang menceritakan tuh yang udah pernah ikut TOT ya, tapi kayak masih malu-malu Oh nih. ya benar juga. Aku harap Benar dari juga. tadi, ayo dong, ayo yang yang sudah merasakan TOT-nya di awal bulan, ini jangan malu-malu dong. Ayolah kita ngobrol, kita sharing bagaimana keseruan. Ada kamu Nira. Iya nih, banyak nih. Ayo, aku Kak tunggu. Stefani 1, Devi. 2, 3, 4, 5 yang. Oh, nah ada nih, asik. Ada kepala sekolah. Ada kepala sekolah, guys. Oke. Ya, sebentar ini. Oke, halo kepala sekolah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hormat Bapak Kepala Sekolah. Selamat malam rambutnya Mbak Sari. Luar biasa emang Mbak Sari. Terima kasih. Demi ini loh, demi Mas Bisro loh dan teman-teman loh. Oke, ini kepala sekolahnya dulu ya yang muncul, habis itu baru siswa-siswa ya nih. Kayaknya emang harus kepala sekolahnya dulu pada tahun dahulu kayaknya. Bener, ini kepala sekolahnya udah ada, nanti abis kepala sekolah baru deh muncul semuanya tuh. Mancing Ya, dulu, mancing dulu. Mancing. Ini buat teman-teman yang belum tahu sama Mas Bisro ini kepala sekolah waktu training keterampilan fasilitasi AI kemarin. Ini kepala sekolah yang luar biasa pokoknya ya. Ya, Mas Bisro, kita flashback ke pelatihan 4 hari kemarin. Gimana tuh Mas Bisro pelatihan yang sudah kita lalui itu? Oke, saya ini aja cerita pascanya aja. Jadi teman-teman itu ternyata memang untuk mendapatkan sertifikat mereka nggak buru-buru. Maksudnya untuk mendapatkan sertifikat kan mereka praktek ke teman-teman yang lain. Mereka justru untuk beberapa menyampaikan ke saya bahwa mereka justru praktek dulu nih ke masyarakat, ke AI. Ada Tova, ada Mbak Sri dan lain-lain. Kemarin malah mau diajak Mbak Sri ke kapan-kapan yuk kita gabung Mbak Sri di Pulau Kelapa. Wah, ayo banget. Ada nih Mbak Sri di sini lagi nonton, lagi ikut juga ini kayaknya di sini. Kemarin kebetulan nggak pas waktunya, kapan-kapan deh kita gabung di situ ya. Siap. Siap. Itu aja. Iya, terima kasih banyak loh, terima kasih banyak sharingnya Mas Bisro. Aku tuh selalu salut deh sama teman-teman untuk semangat menerapkan apa yang didapat gitu ya. Itu bikin kita yang bikin training juga jadi tertantang. Kita mesti bikin training apa lagi ya untuk membantu kerja teman-teman biar lebih efektif gitu ketika mendampingi kelompok masyarakat gitu. Jadi seneng banget dengar ceritanya Mas Bisro nih. Iya. Apalagi sebenarnya si fasilitasi dengan AI ini kan sebenarnya sebetulnya secara konsep dan teori kan memang cukup menantang ya gitu. Jadi aku apresiasi nih teman-teman yang langsung yes dicoba, karena memang setelah dicoba baru tahu tuh yang gampangnya di mana, yang manfaat yang jadi terasa dan berbedanya seperti apa, dan termasuk tantangannya apa gitu. Iya. Kemarin di GHKN ketemu dengan kepala-kepala balai, saya tagih tuh. Ini anggotanya nggak akan dapat sertifikat kalau nggak praktek.
Emang kepala sekolahnya oke banget dah. Mantap emang ya. Iya. Tadi ada pertanyaan dari Mas Aris tuh, Kak. Oh iya, kata Kak Aris nih, Heeh. boleh nggak tahapan AI nggak dipakai semua? Wah, wah, wah. Nah, ini Boleh harus nggak tuh? ngobrol nih. Iya, Soalnya harus ngobrol. jawabannya nggak bisa straight Ya. langsung gitu. Mesti tahu konteksnya dulu. Atau enggak ini kayaknya emang harus kepala sekolahnya sendiri yang harus mengajak ya. Ayo Mas Haris gitu. Ya, ayo Mas Aris gabung. Masih kelihatan nggak ya di sini ya? Wajib nih daripada nggak dapat sertifikat. Waduh. Ayo silakan Mas Aris menggantikan saya. Oke. Makasih ya, Mas Terima Bitra. kasih. makasih ya. Mas Hasto. Saya tetap nonton ya di sini ya. Siap. Terima kasih. Oke. Ini sepertinya Mas Aris belum request nih. Ya udah, makasih ya Mas Haris ya Aku pertanyaan. sambil ya terima kasih. Ya aku sambil Iya. jawab deh ya gitu. Mhm. Nih menarik pertanyaannya. Buat aku yang praktisi, ini aku jawabnya bukan jawab teori by the book ya, buat teman-teman ya. Ini aku jawabnya berkaca dari pengalamanku aja, ya, dan refleksi dari melakukan berbagai macam versi terhadap pemahamanku terhadap appreciative inquiry. Gitu. Jadi kalau desain fasilitasinya dari awal adalah memang dari awal ditetapkan ini untuk mencapai tujuan yang kita mau dapat dari kelompok itu cocoknya pakai appreciative inquiry, kalau aku cenderung untuk menerapkan keseluruhan tahapannya untuk bisa membawa kelompok pada titik yang diinginkan gitu. Tapi ada situasi-situasi di mana aku hanya pegang prinsip AI-nya aja. Prinsip bahwa mengeksplorasi kekuatan keunikan, prinsip bahwa mengajak anggota kelompok untuk menyadari kekuatan dan keunikan diri mereka apa gitu. Itu aku pakai prinsipnya. Lalu tidak semua tahapannya dipakai. Jadi sebenarnya kembali lagi yang jadi tautannya ada Mas Aris nih. Nah, nanti kita dengar ceritanya Mas Aris ya. Jadi yang aku pakai sebagai acuan untuk memutuskan pakai semua tahapannya atau enggak ya, itu aku kembalikan ke tujuan fasilitasi. Tujuan memfasilitasi kelompok tuh mau dapat apa sih di akhir diskusinya gitu. Itu yang membuatku memutuskan pakai semua siklus atau enggak. Nah, Mas Aris cerita dong, apa nih yang bikin Mas Aris muncul dengan pertanyaan itu? Yuk Mas Haris. Tes. Aman. Halo, tes. Allah. Mohon maaf, suara bisa di copy, didengar, Kak Ika. Kopi. Didengar banget, Kopi di teh. kopi banget, Kopi teh. kopi teh. Sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua kakak-kakak yang ada di sini. Sangat terharu dan bangga sekali bisa bergabung dengan kakak-kakak semua. Ini Kak Saripin, kemarin ini saya coba bersama dengan kelompok, terus memang rencana outputnya adalah rencana kelompok, rencana kegiatan kelompok. Nah, awalnya sih saya kalau mengajak ngobrol mereka dengan pertanyaan-pertanyaan yang memahamkan, kamu mau apa di kayak discovery itu agak kesulitan Kak. Jadi saya mulai dengan mimpi saja, mimpi dan harapan mereka. Sebetulnya bapak-bapak, ibu-ibu di sini harapan, keinginan, mimpi itu pengen apa? Lalu mereka bisa menceritakan dan sebagainya. Lalu habis itu ya masuk ketika mimpi sudah mereka udah gambarkan, udah utarakan, baru mau ketika kira-kira untuk mencapai mimpi, mencapai harapan itu Bapak apa yang Bapak lakukan. Nah, dari situ muncul berarti pemahaman kayak ngobrol ke masyarakatnya, nggak perlu pakai dengan bertanya kayak membuat menetapkan topik diskusi hanya sedikit saja kita bawa kelompok, kemudian yang discovery menggali atau pemahaman mereka tentang hal itu saya sampaikan langsung ke mimpi dan harapan mereka membuat
rencana-rencana kegiatan untuk mewujudkan mimpi itu. Itu sih Kak Sari pengalaman kemarin yang sempat kami praktekkan gitu. Terima kasih sebelumnya. Waduh, ini terima kasih banyak Mas Aris sharingnya. Aku mau ngajak semua teman-teman yang lagi nonton IG Live ini tepuk tangan dulu buat Mas Aris. Wah, ini Kasih kalau apresiasi buat Mas udah Aris. dikasih Terima tepuk tangan kasih nih. banyak. Nah, ini harus dikasih tepuk uang nih, beri dia Beri dia W. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Iya, jadi menarik ya ketika dicoba waktu kita latihan di ruangan training. Kalau aku bisa amati di kelas, semuanya pusingnya di tahap desain. Desain itu paling susah kayaknya gitu ya. Tapi kalau masih ingat yang saya ucapkan di ruang kelas, saya bilang sebenarnya kalau di lapangan yang paling susah itu discovery. Kenapa paling susah? Soalnya kita nggak pernah, bahkan diri sendiri deh, kita tuh jarang banget ada yang nanya, apa sih kekuatan diri kamu? Apa yang membuat kamu unik dari manusia lainnya atau dari orang yang punya misalnya pekerjaan yang sama? Gak pernah tuh kita dapat pertanyaan kayak gitu. Jadi itu memang discovery itu pertanyaan pembuka yang sebetulnya paling sulit. Karena secara alamiah kita lebih mudah menjawab ketika ditanya kekurangan kamu apa. Wah, daftarnya panjang tuh, langsung panjang daftarnya ya gitu. Nah, dalam konteks yang Mas Aris sebenarnya kalau aku apresiasi karena Mas Aris mengamati dinamika kelompok gitu. Itu saja sudah jadi satu tanda bahwa Mas Aris membaca dinamika kelompok dan berperan sebagai fasilitator yang membantu kelompok untuk prosesnya jadi mudah gitu. Nah, jadi itu salah satu keunggulan yang Mas Aris miliki gitu ya. Tinggal nanti dicoba-coba lagi aja Mas Aris, pertanyaan apa sih yang akan membuat orang tuh mudah untuk menggali dirinya sendiri. Jadi kalau aku biasanya aku suruh pikirkan dulu gini, pengalaman paling berkesan, ini kelompoknya kelompok apa nih? Kelompok bimbingannya Mas Aris? Kelompok dampingannya. Kelompok tani hutan. Di Kelompok tani hutan. Ininya produksi HHBK, hasil hutan bukan kayu atau apa? Ini sebagai pelaksana, kami punya kelompok dampingan pelaksana pemulihan ekosistem kolaboratif. Jadi kami jadi mereka kelompok-kelompok itu sudah punya lahan keterlanjuran dalam kawasan. Nah, kami ajak sama kembali memulihkannya, tapi dengan sistem kolaboratif sama-sama kami dampingi, kami sediakan bibit, begitu Kak. Oke, nah jadi salah satu yang nanti Mas Aris bisa coba adalah gini, minta mereka bercerita. Coba ingat kembali ketika ada satu kegiatan untuk pemulihan ekosistem hutan, terus mengalami tantangan yang sulit, tapi teman-teman berhasil mengatasi tantangan tersebut. Ada cerita apa tuh di situ? Biarkan mereka bercerita dulu. Setelah bercerita, dikasih pertanyaan. Kalau menurut bapak-bapak ibu-ibu, apa yang bapak-bapak ibu-ibu miliki sehingga bisa mengatasi tantangan tersebut? Apa yang membuat bapak-bapak ibu-ibu bertahan ada tantangan, tapi terus kok melakukan kegiatannya? Itu kita bantu daftarkan. Karena biasanya mengingat kejadian, mengingat peristiwa itu jauh lebih mudah ketika ditanyakan langsung, kamu kekuatannya apa? Apa ya kekuatan saya gitu. Tapi kalau dipancing dengan satu cerita berkesan atau pengalaman melakukan kerja bersama kelompok untuk pemulihan ekosistem atau pengalaman menyelesaikan permasalahan yang ada di kelompok gitu. Itu apa tuh yang bisa bikin bapak-bapak ibu-ibu bertahan, terus berjuang, bisa menghadapi tantangan dengan baik gitu. Kenapa pertanyaan discovery itu penting? Kenapa pertanyaan eksplorasi kekuatan itu penting? Karena hanya dengan menyadari bahwa kita sebagai manusia, kita punya loh kekuatan, keunikan, itu nanti ketika mimpinya besar, dia punya mimpi besar, dia ada rasa berdaya gitu, bahwa oh saya bisa nih bersama teman-teman saya. Karena kalau bicara appreciative inquiry kan kita bicara soal menggabungkan
kekuatan dan keunikan yang dimiliki oleh anggota kelompok. Nah, kekuatan satu orang, misalnya aku sama Mas Aris sama Eka ini satu kelompok gitu ya. Kekuatanku satu, kekuatannya Mas Aris satu, kekuatan Eka satu. Dia tidak seperti matematika 1 tambah 1 lalu kekuatannya jadi 3, enggak. Tapi bayangkan misalnya kekuatanku itu adalah aku bisa membuat perencanaan yang baik. Mas Aris ini keterampilan mendengar aktif yang kuat. Eka bisa membawa situasi, bisa membuat situasi ceria. Kalau digabung kan nggak 3, kekuatan kolektifnya jauh lebih besar gitu. Nah, kesadaran itu yang perlu dibangun, makanya pertanyaan discovery itu penting, Mas Aris. Cuman tadi mesti cari cara-cara yang membuat anggota kelompok tuh mudah untuk menggali ke dalam dirinya. Karena pada dasarnya itu pertanyaan susah sebenarnya. Mudah-mudahan membantu. Mas Aris. Gimana Mas Aris? Alhamdulillah. Mau dicoba, pokoknya dicoba-coba terus, Kak. Mantap. Iya, diminta cerita aja. Kalau diminta bercerita pengalaman berkesan, tapi lalu disusul dengan pertanyaan reflektif tentang apa yang dilakukan diri sendiri, apa yang dilakukan secara bersama-sama. Nanti Mas Aris yang bantu nuliskan. Kalau sudah ada daftarnya, baru bisa dikasih lihat ini loh kekuatan kelompoknya. Karena seringkali kita nggak sadar kalau kita punya kekuatan gitu. Kurang lebih berarti nanya sesuatu yang bisa kita kait-kaitkan dengan kayak relate ke mereka gitu ya, Kak Sari ya, Mas Aris ya. Nih kalau Mas Aris kan baru selesai ikut yang fasilitator kemarin kan, Bimtek yang Mac ya. Kan pertanyaan saya sama, sebagai fasilitator apa sih yang membuat Anda tuh fasilitator yang berbeda dari fasilitator lainnya gitu. Nah, itu kan teman-teman nulis tuh kekuatan dirinya gitu. Iya, kemarin saya pakai AI, tapi AI banget. itu sebetulnya ada satu AI ini mah suhu AI ya, Mas Aris Kak Sari emang suhunya AI, jadi ya wajar lah dengan AI terus kan. Siap. Ada lagi Mas Aris? Sementara itu dulu memberi kesempatan kepada teman-teman lain. Oke, mantap nih. Betul semangat ya Mas Aris ya, dari ceritanya ya, ditunggu cerita berikutnya. Thank you Mas Aris. Waalaikumsalam. Cara matiin videonya bagaimana ini? Halo. Nalo. Aja terus. Ya lo, nggak bisa lo. Langsung ke biasanya tuh ada stop itunya. Nah, Oh, ini matiin kamera tuh Mas Haris. Atau nggak bisa ada silang tuh nggak salah di samping. Tunggu. ya nggak apa-apa, ada Mas Aris ngasih ngobrol. Kalau Ada silang. Nah. Oke, nih Kak Sari ada dari KS Mulyani 85. Bulan-bulan sulit mengumpulkan teman-teman. Kak Sri. Bu Sri. Oh, alah, Kak Sri Kak Sri yang cantik dan ceria. Kak Sri ya ternyata. Kak Sri, boleh dong request, ayo kita ngobrol bareng. Iya, Udah lama nggak ngobrol. Langsung aja kali. Iya. Dari Eka, bisa nggak Kak? Dari Eka langsung gitu. Coba deh. Nggak bisa ya. Buru-buru nyari hijab. Kok nggak bisa ya dari aku ya? Coba atau Kak Sri udah. Kak Sri request aja ya. Request ya. Oke, nanti aku kan jatuh kan tuh. Tuh, aku kecewa tuh Kak Sri nggak request. Kan terlalu bersemangat. Iya, jadi kata Kak Sri nih, Kak Sari bulan-bulan sulit mengumpulkan teman-teman pakai WhatsApp. Wah, pada dasarnya AI mempermudah dalam menggali informasi yang dibutuhkan dengan waktu yang lebih singkat dibanding biasanya. Wah, Kak Sri. Wah, aku jadi malah penasaran. Iya nih. Kak Sri harusnya share live nih. Boleh dong, Kak Sri. Kangen Kak Sri. Ayo, kita Coba ngobrol. Mana ya? Nggak bisa request. Nah, ditulis deh apa yang pengalamannya gimana sampai Kak Sri bisa menuliskan bahwa jadi bisa dapat informasi dalam waktu singkat tuh. Menarik tuh.
Karena kalau biasanya fasilitator dapat informasi itu kayak susah banget kayak dapetin jodoh tuh. Nggak ngerti lagi dah pokoknya. Kak, ini nggak usah curhat, Kak. Siapa tahu nemu. Oh iya, boleh deh ya. Boleh lah ya, Nonton nggak ya? usaha ya. Dia nonton gak ya? Iya, siapa lagi dia Ada. itu? Ada, mau gue panggil Ya suruh kan, live. kita ngebahas AI. Mau tahu nih, Coba request live. yang merasa yuk request live. Weh. Kan fasilitator juga, boleh lah. Tapi gini Kak, sebenarnya kalau aku, ini aku tebak-tebak buah manggis ya, karena Ya. membuka sendiri. Ini Kak Sri juga udah mau gabung nih Kak Sri ini. Oke. Boleh sambil nunggu. Kak Sri. Jadi kalau di mana Kak Sri? Mana nih orangnya? Hai, aku balik sih kameranya. Ih, kamu Jangan ih. kebalik dong. Mana dong muka? Kan aku mau melihat wajah cantik. Iya. Lucu. Iya, anakku ini. Pasti ini Berapa, jebolan Kak Sri? AI nih anaknya nih. Iya, kurang lebih. Kak Sri, ya udah share cerita deh. Iya. Share cerita deh. Kalau kameranya dibalik, share cerita dong. Ya, itu statementnya berdasarkan pengalaman apa tuh, Kak Sri? Kemarin itu ngumpul bareng sama kelompok calon baru di kebetulan ibu-ibu semuanya. Ibu-ibu PKK yang mau untuk kita jadikan kelompok pengolahan ikan lah gitu. Oke. Nah, pada dasarnya kan konsepnya bagaimana kan nggak paham dong jelas mereka karena memang yang teman-teman tim aku tuh ada 4 orang. Sebelumnya ya meeting kecil dulu AI itu seperti apa meskipun memang belum aku jelasin secara rinci. Tapi minimal seperti waktu TOT kemarin tahu tugasnya masing-masing seperti apa, nanti bantu di sisi yang mana, tapi betul tadi yang diskusi bareng sama Mas Aris, discovery-nya tuh agak susah ya untuk menggalinya itu. Mereka masih nggak paham kekuatan apa ya, kekuatan itu apa ya gitu kan. Terus ininya apa ya gitu. Tapi dengan aku sih bercermin kalau diri aku jadi kelompok, aku seperti apa kalau misalkan mendengar dengan kata hal yang baru. Jadi terus digali potensinya apa dengan caranya mencontohkan, dengan cara bercerita. Jadi mereka oke. Ternyata proses discovery itu seperti ini gitu. Nah, mereka akhirnya tahu. Saya sih waktu itu nggak terlalu nyebutin banyak-banyak. Cukup 3 aja deh, Bu-ibu. Kekuatannya seperti apa, gini-gini. Nah, mereka sudah menyebutin, akhirnya mengklaster seperti urutan AI itu seperti apa. Aku ikutin semua, hitung-hitung, menggali. Oh, aku mampu nggak sih kalau misalkan metode AI ini aku kerjain semuanya secara bertahap gitu kan. Sampai pada yang paling terngiang dan terlucu itu pas mereka diajak untuk dream lalu menggambarkan. Wah, ternyata ibu-ibu lebih rame dibandingkan bapak-bapak. Kata dia gini, ibu ini tuh kita lagi meeting apa lagi main sih bu? Kata dia kayak gitu. Kok seru ya? Kata dia kayak gitu, kok seru ya? Aku disuruh gambar, kata dia. Balik Ini buka Atala nih. ibu kenapa sih tuh Nih, sini. Wah. Halo. akhirnya terus? Akhirnya mereka menggambarkan lalu bercerita. Nah, di situ akhirnya malah tergali lebih potensinya lagi. Oh, ternyata dan prosesnya lebih cepat, durasi 2-3 jam tuh selesai all in semuanya. 15 orang lah. Berarti dengan adanya gambar-gambar itu berarti membuat mereka nyaman dan akhirnya bisa menjawab semua pertanyaan yang Kak Sri ajukan ya. Betul. Dan ada satu dari kan kelompoknya aku bagi di 3 gitu kan. Ada satu kelompok ibu-ibu. Memang pada dasarnya dia udah jadi sih, maksudnya kelompok ini udah tinggal jalan dan ibu ini kayaknya bakal jadi leadernya lah. Aku udah feeling ke sana gitu. Terus aku minta dia untuk menjelaskan dari proses semuanya
gambarnya seperti apa, pokoknya dari proses pertama untuk menceritakan, dan dia bisa menceritakan tahapannya itu dari awal sampai akhir itu lengkap, jelas, dan bertahap. Wow, keren 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 Aku keren. sampai yang amazing, ini ibunya nangkepnya cepet ya, atau bilang kayak gitu, ini ibunya nangkep cepet, aku aja 3 hari nih, aku aja 3 hari loh. 3 hari nonstop ya Kak Sri ya. 3 hari nonstop sampai malam, sampai bertugas, dan sebelumnya harus membaca teori. Ibu ini hanya mendengar cerita aku, dia bisa menjelaskan hanya dalam waktu 2,5 jam, dia bisa jelaskan dengan rinci. Wow, kita bilang kayak gitu. Bu, Itu kayaknya karena aku kalah, Bu. fasilitatornya hebat. Mantap. Itu karena fasilitatornya hebat. Bisa membuat ibu-ibu langsung terbuka dan langsung paham. Wah. Terus Tapi di kalau situ aku tuh apresiasi deh. ada ketua PKK, Ya, betul. orang kecamatan sama Pak Desa ya, Pak Kades. Pak Kades tuh bilang kayak gini, wah seru ya kalau misalkan kita meeting setiap ketemu memfasilitasi kelompok, metodenya gini terus sih, seru nih kayaknya, kata dia kayak gitu. Waduh, aku langsung kayak gitu. Aku senyum-senyum aja. Waduh, nambah nih. Bahaya nih kalau setiap saat momen kita dipanggil kan, bahaya ini. Aku senyum-senyum aja. Karena bukan kelompok Keren, binaan keren. langsung, jadi sifatnya membantu ya. Tapi seru, ya, tapi aku keren seru. deh. Aku mau apresiasi sebenarnya. Kak Sri bukan cuma AI-nya sih yang mau aku apresiasi. Aku apresiasi bagaimana Kak Sri mengelola tim dengan membagi peran, kemudian kejelasan tugas gitu ya, itu karena itu salah satu, aku yakin pasti waktu hari H rasanya lancar banget gitu. Miskomnya pasti dikit tuh. Kalau dugaanku tebak-tebak buah manggis tuh gitu nggak, Kak Sri? Berdebatnya jadi dikit nggak sama anggota tim sendiri? Sama tim sendiri miskom di lokasi sih dikit banget. Nggak ada yang terlalu bagaimana. Tapi memang kan perjalanan dari kantor menuju lokasi itu butuh waktu 1 jaman lebih lah. Jadi selama di perjalanan itu tim intinya kita ngobrol betul. Maksudnya nanti ini gini ya, nanti diarahin ke sini ya. Kalau misalkan aku lupa, tolong diingetin bahwa target kita harus A, B, C, D, F, G kayak gitu-gitu sih sebenarnya. Lebih ke timnya memang diomongin tujuan kita mau ngapain. Nanti pas arah pembicaraannya tolong saling ingetin biar istilahnya tujuan kita tercapai. Arah pembicaraannya seperti apa ceritanya on the spot jelas kalau itu, karena nggak bisa kita gambarkan nanti kita ngomongnya harus seperti ini ya gitu. Itu emang nggak bisa sih gitu. Cuman paling hanya poin-poin tertentu aja sih gitu. Kebetulan timnya emang kemana-mana selalu sama, jadinya nggak terlalu banyak nggak terlalu banyak ini nanti harus A, B, C gitu. Nggak terlalu begitu sih, emang karena udah biasa dengan tim yang sama gitu. Udah klop ya. Ya, yang 3 thank itu. you sharingnya. Sisanya belum. Thank you sharingnya. Wah, berproses. Thank you sharingnya, dan aku senang karena Kak Sri berpegangnya sama tujuan diskusi, bukan pada membayangkan apa yang akan terjadi dalam diskusi gitu. Karena kalau kita terlalu membayangkan apa yang akan terjadi dalam diskusi, nanti kecenderungannya kita jadi mengintervensi diskusinya. Padahal kan harusnya keputusan atau perasaan dan pikiran anggota kelompok itu yang harusnya saling disadari di antara mereka supaya mereka bisa bekerja sama dengan baik kan gitu. Jadi aku senang banget Kak Sri berpegangnya pada tujuan diskusinya gitu. Dan senang banget dengar ceritanya kalau ibu-ibu diajak gambar ternyata seru gitu ya. Nah, cara lain tuh biasanya aku suka pakai bikin drama. Itu bikin drama lebih heboh lagi. Jadi drama 1 babak 3 menit. Bisa drama 1 babak 3 menit. Tolong POT ditambah kalau gitu. Saya siap kok, saya siap bro kalau kayak gini, siap saya. Langsung muncul Pak Kemsek. Keren kata dia gitu. Padahal minta POT tambahan, Pak Kemsek dramanya boleh nih. Thank you banget ya Kak Sri ya, sukses terus. Oke, thank you. Agak deg-degan sih sebenarnya kalau harus ngikutin tahapannya begini, deg-degan takut salah gitu ya. Tapi
udah deh dijalanin aja, yang penting tujuan itu yang dicapai kayak gitu. Tercapai. Ya, ya. Sama yang Kak Sri lakukan sebenarnya, aku juga mengajak teman-teman bisa role model dari Kak Sri, karena sebetulnya kalau buat anggota kelompok nggak penting dia tahu ini discovery, dia tahu ini dream, desain, nggak perlu. Kita aja sebagai fasilitatornya, karena itu kan membantu kita untuk mengelola alur sama mengelola waktu ya. Tapi kalau peserta mah bebas dia mau gitu. Mereka nggak tahu kok mana dream, mana discovery, nggak. Aku yang tahu. Ya aku aja yang deg-degan sebenarnya, Mbak. Aduh, takut salah, tapi alhamdulillah lancar. Alhamdulillah, sukses terus Kak Sri. Iya, sukses semuanya. Mantap, terima Dadah. kasih Kak Sri, sehat-sehat. Wah, luar biasa nih Kak Sari ya. Baru 3 orang ya? 2 atau 3 tadi ya? 2 orang ya, Mas Arno sama Mbak 3 Sri. sama Oh iya, Mas Bisro. 3. Iya. Oh iya, Mas Bisro. Ini udah luar biasa cerita-ceritanya. Tapi ini teman-teman ayo yang mau request lagi boleh ya, aku tunggu ya sama Kak Sari. Sembari nunggu, kan tadi kayak seru-seru banget tuh ya untuk ngobrolin gimana prosesnya tuh Kak Sari. Aku jadi kebayang kayak tadi Kak Sri bilang tujuannya, yang penting tujuan gitu. Nah, kan tujuan itu kan salah satunya adalah untuk berkomitmen ya. Ini biar si kelompok-kelompok ini nggak ghosting gitu ya, kayak dia gitu, nggak hilang-hilang kayak dia. Tuh gimana caranya berkomitmen tuh? Tetap ya, curcol. Nanti coba saya WA ya. Aduh. KFK ya. Ya, jadi menariknya gini. Sebenarnya ketika kita sebagai fasilitator, dan ini sama sih sebagai coach juga sama. Sebagai coach malah lebih harus terbuka lagi dengan ketidaktahuan sama ketidakpastian gitu. Nah, kalau fasilitasi itu biasanya fasilitatornya sudah tahu, sudah diberi tugas untuk menyelesaikan satu tujuan tertentu gitu. Nah, tujuan dibales sama adik, dia nggak ghosting kok, langsung telepon. Oh, salah ya. Kembali ke topik ya. Jadi tujuan fasilitator itu biasanya sudah tahu atau sudah diberi mandat, baik itu oleh kelompoknya atau oleh kalau di konservasi itu kan biasanya memang mandat dari organisasinya, ada tugas yang harus diselesaikan kepada kelompok gitu. Okay. Nah, itu yang menjadi acuan ketika kita menjalankan percakapannya. Jadi misalnya tujuan akhirnya mau dapat rencana aksi, misalnya tadi rencana aksi untuk 3 bulan ke depan, mau dapat komitmen dalam menjalankan rencana aksi 3 bulan ke depan, itu yang kita pegang. Okay. Karena ketika kita mengundang atau mengajak anggota kelompok untuk berpendapat, untuk berbagi pemikiran dan keresahan, kita kan nggak bisa nebak isi hati dan isi pikiran orang-orang ya, apapun bisa terjadi gitu. Benar sekali. Tapi kalau kita bisa berpegangan pada tujuan, kita bisa selalu ajak anggota kelompok untuk oke, terima kasih sudah berbagi keresahan, berbagi pikiran, memberikan feedback. Kalau dihubungkan bahwa di akhir diskusi ini kita harus dapatkan kesepakatan, apa nih yang jadi terpikirkan sekarang gitu. Jadi dia sebagai pengingat bahwa anggota kelompok menyediakan waktu 2-3 jam untuk diskusi bareng-bareng. Ini kita bukan diskusi kosong-kosong loh. Diskusi ini ada sesuatu yang akan membawa kebaikan bersama gitu. Tapi pertanyaan Eka menarik itu soal komitmen. Ini yang membuat aku selalu aku sering bilang gitu ya sama teman-teman penyuluh, sama teman-teman gitu, teman-teman yang kerjanya mendampingi masyarakat gitu ya. Karena pekerjaan fasilitator itu tidak selesai hanya ketika di ruang diskusi. Justru pekerjaan fasilitator itu mendampingi anggota kelompok untuk bertumbuh dan menjadi dewasa bersama dengan kelompoknya. Artinya fasilitatornya bukan menjalankan komitmen kelompok ya, bukan itu, tapi fasilitator mendampingi kelompok untuk kelompok belajar dinamika mereka sendiri dan juga mengingatkan gitu, bagaimana mereka bisa mengingatkan diri mereka sendiri terhadap komitmen yang mereka buat gitu. Nah, itu bukan pekerjaan mudah gitu. Jadi emang teman-teman yang ada di garis depan bekerja langsung dengan masyarakat
ini perannya sangat penting untuk memastikan bahwa sama-sama para pihak tuh kita kerja bareng untuk dapetin hasil loh gitu, dan mari kita saling-saling berpegang sama komitmen kita dan menjalankan peran kita gitu. Gitu Kak. Jadi emang komitmen tuh dia perlu didampingi, perlu diajak untuk, jadi pertemuan tuh nggak bisa sekali, dia mesti diajak lagi gitu. Yuk setelah 1 bulan yuk kita tinjau lagi nih dari rencana aksi yang udah kita diskusikan bulan lalu, sejauh mana sudah dilakukan. Kalau belum dilakukan, apa nih yang bisa kita lakukan berbeda gitu. Apa yang perlu kita lakukan? Komitmen apa yang perlu kita perkuat nih sebagai kelompok untuk kita bisa benar-benar mastiin ini akan terjadi. Karena kalau di penggerak pembangunan kan manfaatnya itu bukan cuma untuk kelompok biasanya, tapi misalnya untuk satu desa, untuk satu komunitas gitu, jauh lebih besar gitu kan. Oke, aku dari cerita sama jawaban Kak Sari tadi, aku dapat 4 poin, 4 poin nih. Berarti ketika kita mau biar kelompok dampingan ini juga berkomitmen gitu, berarti fasilitator harus selalu mengingatkan kelompok dampingan. Terus fasilitator itu ternyata bukan hanya habisnya di diskusi ataupun training, tapi setelah di luaran itu pun fasilitator harus tetap mendampingi ya. Enak banget tuh jadi fasilitator mendampingi, ya kan? Terus yang ketiga, memberikan pernyataan ataupun ajakan yang berbau komitmen. Dan yang terakhir itu kayak suatu pertanyaan yang kayak untuk mengajak kelompok dampingan ini juga berkomitmen gitu. Oke, berarti kayak ada 4 kata Terima kunci kasih. lah ya Kak ya. Aku komen dulu ya. Ya, aku komen dulu nih Kak gitu. Yang pertama sih aku mau komen Kak Stevi yang lagi ada di sini pasti terharu mendengar Eka karena keterampilan mendengar aktifnya terdemonstrasi dengan sangat baik oleh Kakak Eka. Pasti Kak Stevi lagi ngapus-ngapus air mata terharu gitu ya. Thank you banget Kak Stevi sudah mengajarkan kita semua ya untuk mendengar aktif gitu. Satu yang mau aku koreksi sih Kak di kata kunci tadi. Sebenarnya kalau proses AI-nya berjalan dengan baik, artinya gini, pengambilan keputusannya, intervensinya sangat minimal dari fasilitator. Idealnya harusnya kelompok yang komit dan saling mengingatkan di antara mereka sendiri. Tugas fasilitator itu bukan selalu mengingatkan. Tugas fasilitator adalah untuk membantu kelompok itu punya perilaku saling mengingatkan di antara mereka gitu. Jadi kayak mancing-mancing aja, tapi sebenarnya tugas ngingetinnya ada di kelompok sendiri gitu. Iya. Oke, terima kasih loh Kak Sari sudah meluruskan yang salah-salah tadi. Dan terima kasih loh Kak Stevi sudah mengajari aku mendengarkan aktif. Oke. Luar biasa kan gurunya. Kak Sari, ini kita tinggal berapa menit? Tinggal 8 menit lagi. Iya ya, nggak kerasa. Iya, nggak kerasa. Iya. Kayaknya untuk kita minta ke teman-teman untuk request juga udah limit banget waktunya. Aku mau satu deh permintaanku sebelum kita akhirin live ini. Pesan Kak Sari atau saran Kak Sari untuk teman-teman fasilitator yang nantinya tuh akan menghadapi banyak sekali masalah dalam mempraktekkan AI itu. Kira-kira apa tuh saran dari Kak Sari? Kak Sri, aku suka tuh mancing-mancingnya bagus. Asal jangan mancing kerusuhan aja Kak Sri. Iya. Kalau aku sih sebagai fasilitator ini nyambung juga sih, ada teman-teman yang DM aku juga dengan pertanyaan. Aku seneng banget dapet DM pertanyaan. Jadi buat teman-teman yang memang setelah dipraktekin punya pertanyaan, jangan sungkan-sungkan DM ya. Aku seneng banget dapet pertanyaannya. Ini juga untuk merespon juga nih ada pertanyaan ini soal ini ya. Apakah kalau memfasilitasi itu fasilitatornya memikirkan anggota kelompoknya akan jawab apa gitu? Kalau aku pesannya adalah sebagai fasilitator kita harus siap ikhlas menerima ketidaktahuan, ketidakpastian itu bagian dari peran sebagai fasilitator. Jadi mari sama-sama merasa nyaman gitu. Ketika masuk ke sebuah diskusi, kita nggak tahu semua jawaban, nggak apa-apa. Fasilitator itu ahli proses kok. Jadi sebagai fasilitator,
yang perlu diyakini adalah saya membantu kelompok untuk kelompok menemukan jawabannya. Apakah aku yang freeze atau Kak Sari yang freeze? Sadaya boleh di komen? Oke, aku juga bingung. Itu aja sih, Kak. Oke. Oke, berarti fasilitator yang mau tidak mau memang harus menerima ketidakpastian yang akan terjadi di lapangan ya Kak Sari ya, dan harus Dan nyaman aja, santai aja. Iya, Mm-mm. oke. Terima kasih banyak Kak Sari, waktu kita sangat sedikit lagi ya. Terima kasih banyak Kak Sari, ngobrol-ngobrol serunya dan banyak informasi lagi yang didapatkan teman-teman fasilitator Jasa Daya dan juga aku, banyak insight lagi. Kepotong tadi Kak Sari. Oke, Kak Ade, kepotong. Oh, gue yang kepotong ya. Oke. Tadi tuh pesannya yang udah dirangkum sama Eka. Iya, jadi harus nyaman dengan ketidakpastian itu dan Dan menerima ketidaktahuan. ketidakpastian itu kan. Iya, dan ketidaktahuan. Oke, terima kasih banyak Kak Sari. Semoga nanti ada live-live lagi ya dengan Sadaya dan teman-teman fasilitator dan teman-teman fasilitator Sadaya. Terima kasih banyak ya malam Sabtunya menemani aku dan Kak Sari. Terima kasih banyak loh udah mau nemenin aku. Bisa nggak ada yang mau nemenin aku soalnya. Top curcol. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah ikutan live ini. Mudah-mudahan nanti di berdaya yang lebih berdaya berikutnya lebih banyak lagi yang bisa join, lebih banyak lagi yang bisa ikutan ngobrol gitu ya, supaya Benar sekali. sebenarnya ini ruang sama-sama kita belajar gitu ya Kak. Kita mau Yes. kasih wow keren dulu Kak buat yang Boleh. join Kak. Ayo kita beri teman-teman Sadaya semua yang sudah gabung ini dengan tepuk wow. Beri dia we, beri dia oh, beri dia we. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Ini kalau ada Terima kasih semuanya. Hadimas nih, makin nih. Assalamualaikum. Oke. Terima kasih Kak Sari. Dadah.